balik lagi, terangkum dalam Mozaik Indonesia. Mereka akan hadir dalam bincang-bincang ringan, memberikan nilai-nilai positif yang menginspirasi. Mozaik Indonesia hadir setiap hari Jumat dan Sabtu pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Serta Mozaik Indonesia berjaringan setiap hari Kamis pada jam yang sama. Mozaik Indonesia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 di mana saja Anda berada. Alhamdulillah pendengar, sore hari ini kita bersama kembali di acara Mozaik Indonesia hari Minggu tanggal 21 Januari 2024. Dan pendengar, narasumber kita sudah hadir di studio Pro 1 RRI Palembang karena informasi dan inspirasi untuk Anda. Dengan topik bahasan kita hari ini adalah peran pemandu wisata dalam pembangunan kepariwisataan Kota Palembang. Bersama narasumber kita Muhammad Ervandi SCMM, Staf Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Kota Palembang dan juga Ketua DPC HPI Himpunan Pramuwisata Indonesia. Kita sapa dulu. Ya, Assalamualaikum Mas Pandi. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah nih udah diundang. Iya, terima kasih kita hari Minggu diganggu nih waktu istirahatnya sama keluarga ya. Apa, Bu? Ya. Oke, gimana aktivitas hari ini bersama keluarga? Alhamdulillah hari ini bisa berkumpul di hari libur. Iya, kumpul ya hari ini ya. Sabtu Kumpul-kumpul di Minggu tuh rumah. akhir pekan emang waktu yang sangat baik sekali. Iya, Ya dinanti-nanti kayaknya. Setelah 1 minggu penuh kita Sampai dengan kantor Jumat. ya. Iya. Baik, Mas Pandi di Dinas Pariwisata Kota Palembang sudah berapa lama nih? Saya di Dinas Pariwisata Kota Palembang dari tahun 2009. 2009. Iya. Sudah lama sekali. Udah 14 sekitar tahun 14 ya. tahun. Iya, Mengabdi di sana. kurang lebih, Bu. Iya. Waktu yang sangat luar biasa itu Iya. panjang perjalanan pengabdiannya. Tetap di Dinas Pariwisata Kota ya. Ya, betul. Baik, Mas Pandi, kita bicara soal pariwisata di Palembang dulu nih. Bagaimana update terakhir dari kepariwisataan Kota Palembang nih? Seperti apa, Mas Pandi? Baik, kalau bicara kepariwisataan Kota Palembang yang terkini ya, kita bicara terkini. Ya. Memang terakhir kemarin saya juga dapat konfirmasi dan memang kebetulan itu di bidang saya juga ya, di Dinas Pariwisata di bidang pemasaran. Kita sudah berhasil merekap data kunjungan wisatawan. Mbak Oke. Nadia, ya. Ada peningkatan? Ada peningkatan Luar lumayan, biasa. lumayan tinggi nih Alhamdulillah. dari tahun 2022 sebelumnya itu 1,5 jutaan Ya. wisatawan mancanegara maupun domestik ya. Tapi memang sebagian besar kita di wisatawan domestik. Nah, kemudian di tahun 2023 data terakhir menunjukkan sekitar 2.011.058 wisatawan nih, kunjungan Iya. wisatawan yang ada di Kota Palembang. Jadi ada kenaikan lebih kurang 30-40% tuh, lumayan. 30-40%. Iya. Iya. Karena memang kondisi perekonomian kita kondisi semakin membaik ya. Iya, setelah COVID-19 Iya. yang lalu. Kalau Covid kemarin anjlok bener ya? Iya, gini Mbak Daniar, tahun 2020 itu ketika COVID terjadi, itu angka kunjungan wisatawan tuh di bawah 1 juta, hanya Di bawah 1 juta. 895.000. Iya, tapi itu alhamdulillah bersyukur juga masih ada gitu ya. Betul, karena di awal-awal kan dari Iya, di Januari, awal pandemi Februari, ya. awal pandemi gitu. Baik. Nah, itu bicara soal jumlah data yang terupdate ya. Ya, Nah, kemudian itu kenaikannya signifikan ya 30-40%. betul, betul. Nah, menurut Mas Pandi sendiri, indikasi apa nih yang membuat pariwisata kita ada mengalami peningkatan? Selain tadi disebutkan faktor ekonomi membaik dan juga seperti apa mungkin pelayanan pariwisata kita juga meningkat. Seperti apa Mas Pandi? Ya, jadi faktor-faktor yang penentu atau membuat data kunjungan kita juga meningkat itu karena seiring dengan perbaikan dari perekonomian ya. Jadi ketika COVID-19 itu di tahun 2020 itu banyak sekali industri yang terkena Dampak dampaknya, pandemi ya. termasuk di sektor Restoran pariwisata, gitu. restoran, hiburan, pariwisata itu sendiri. Nah, ketika 2022 itu sudah mulai bangkit, banyak teman-teman pengelola destinasi Iya. mereka berkreatif untuk meningkatkan daya tarik
destinasinya masing-masing. Oke. Nah ini juga turut berdampak dengan semakin tingginya kunjungan ke destinasi wisata. Iya. Karena mereka sudah 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir ini kan di bawah pandemi COVID-19. Sehingga ketika ini sudah ada arahan atau sudah boleh untuk berwisata kembali, Iya. ini tentu ada dampaknya terhadap kunjungan wisatawan. Selain itu juga pemerintah kota melalui Dinas Pariwisata juga memiliki program-program kerja yang cukup efektif ya. Efektif. Salah satunya itu adalah ketika pemerintah melaunching calendar of event. Jadi Calendar of event ya. selama 3 tahun terakhir itu Dispar Kota Palembang dengan berkolaborasi dengan industrinya termasuk HPI juga, kita sama-sama nih bagaimana Palembang banyak event, Mbak Iya. Diar. Nah, itu Baik. salah satu triknya, dengan banyak event Nah, maka wisatawan menarik ya. mendatangkan wisatawan juga ke Kota Palembang. Iya. Macam-macam eventnya, baik itu eventnya skala nasional, regional, lokal. Regional. Itu juga dilakukan, baik itu dalam bentuk event-event budaya, event-event yang sifatnya itu kunjungan-kunjungan kedinasan, Kedinasan. atau skala nasional ya yang ada Iya. di Kota Palembang. Itu berpengaruh terhadap data kunjungan wisatawan. Seperti Karena itu. itu nilainya lumayan 40% ya, luar Betul, biasa betul. peningkatan. Iya. Ini kebanggaan juga buat kita. Iya, betul. Baik, Mas Pandi, sebelum ke tema kita nih, pariwisata di Palembang tuh banyak sepertinya yang baru-baru ya, Iya, betul. kemudian yang lama-lama tetap dipertahankan. Iya. Nah, kita bicara dulu tempat-tempat wisata di Palembang nih seperti apa Mas Pandi sampai dengan saat ini? Iya, kalau tempat-tempat atau destinasi wisata di Kota Palembang sebenarnya kalau dari Dispar Palembang itu ada 10 yang prioritas atau yang paling utama ya 10 unggulan. ya? Salah satunya itu ada Al-Quran Al-Akbar, Iya. Pulau Kemaro, Pulau ya, Kemaro. Benteng Kuta Besar tetap jadi favorit tuh. Iya. Terus ada Kampung Kapitannya, Kampung Kapitan. ada juga di sana Rumah Ong Buncit, ya termasuk juga di situ ada museum Museum Balaputra Sultan Mahmud Sultan Mahmud Badarudin. Museum Balaputra Dewa. Balaputra Dewa. Sama yang ada di museum di TPKS ya? TPKS ya. Iya. Itu juga salah satunya. Kemudian Masjid Agung juga termasuk Masjid Agung masuk di dalam wisata religi kita. religi kita ya. Ya, yang top 10-nya itu ada di Puntikayu juga masuk. di Punti dalam Kayu destinasi masuk wisata. ya. Ya, betul. Baik. Jadi itu banyak yang akan dikembangkan ke depan ini pasti Mas Fandi ya. Ya, Di tahun 2024 ini untuk pariwisata. betul. Nah yang pasti kalau pariwisata itu kan tidak akan dikenal orang kalau kita nggak promosi gitu ya. Betul. Barang aja kalau makanan nggak dipromokan lewat TikTok, Instagram tuh nggak akan Nggak ada orang yang tahu. kenal gitu ya. Nggak ada yang tahu. Nah sama dengan wisata di Kota Palembang. Jadi di sini ada andilnya seorang pramuwisata tuh Mas Fandi. Iya, betul. Nah gimana nih menurut Mas Fandi sebagai ketua dari DPC HPI peran pramuwisata untuk wisata khususnya di Palembang ini? Iya, tentu di sini perannya kan kita sangat luas ya, Mbak ya. Iya. Jadi saya juga sempat jelaskan dulu nih bahwa pariwisata itu memang tidak lepas dari beberapa aspek Iya. layanan ya. Betul. Karena sektor pariwisata ini melibatkan banyak pihak yang terlibat. Kita ambil contoh saja ketika wisatawan ingin datang ke Palembang, Iya. mereka ada alternatif. Satu, mereka bisa bertanya ke travel agent. Nah, di situ ada industrinya, industri biro perjalanan. Iya. Itu bisa salah satu yang berperan juga. Nah, melalui travel agent ini para wisatawan kita itu bisa berkomunikasi, berdiskusi, bertanya, dan tentu juga bisa membeli paket-paket wisata yang ditawarkan. Nah, ketika biro perjalanan ini sudah bertemu dengan wisatawan, maka pilihannya kalau mereka sudah setuju sepakat, Iya. yang tentu sektor kedua adalah penerbangan atau transportasi nih. Betul. Ya, jadi sektor transportasi juga berperan juga terhadap Iya. pariwisataan. Nah, yang ketiga, ketika tamu itu sudah harus datang ke Palembang menggunakan transportasi udara, Udara. tentu di situ mereka ada yang namanya juga transportasi daratnya. Iya. Karena ketika udah sampai Palembang mereka butuh transportasi bis, mereka Benar. butuh juga kendaraan Mobil, mobil ya, pribadi, ya. untuk bisa mengantarkan mereka selama aktivitas di Kota Palembang. Nah, yang selanjutnya juga tentu akomodasi. Iya. Selama 3 hari 2 malam mereka harus nginep nih. Nah, Layanan hotel ya. perhotelan juga Iya, terlibat betul. nih. Nah, kemudian juga tamu tentu kan selama di Palembang mereka juga butuh tempat untuk makan minum. Nah, industri restoran pun ikut terlibat di sini. untuk Jadi ada bagaimana keterkaitan memberikan semua ya semua Mas terkait, Pandi ya. Dan yang mengaitkan itu adalah ujung tombaknya pemandu wisata. Nah, di sini itu letak kuncinya. Yang mengaitkan antara kebutuhan-kebutuhan atau layanan-layanan tadi itu ada yang namanya peranan pemandu wisata. Iya. Jadi pemandu wisata ini terkadang kita
bisa disewa atau digunakan oleh teman-teman travel agent. Ayo, ini ada tamu saya, ada orang 100 mau datang, ada 4 bis nih. Kebutuhan kita ada 5 tour guide, bisa nggak bantu? Kita Iya. bantu di sana. Nah, Oke. kemudian juga ketika tamu itu sudah dibantu oleh pramuwisata, tentu seluruhnya juga harus terkait, mulai dari program itinerary-nya, jadwal perjalanannya, itu semua harus kita kuasain. Iya. Dan yang kedua juga kita juga harus bisa aktif untuk memberikan layanan informasi tentunya yang berhubungan sama informasi. Kebutuhan layanan informasi bagi tamu-tamu wisatawan yang Iya. datang itu ada di tangan pemandu wisata. Nah, Baik. kalau dia memberikan informasi yang positif, tentu Dia ini akan berdampak yang terhadap bagus. layanan. Artinya tamu yang tadinya datang merasa puas dan ingin datang kembali. Iya. Bahkan dia akan merespon dengan Mengajak mempromosikan. teman-teman yang lain Iya, gitu ya. dari mulut ke Wisatawan mulut. yang lain. Nah, Iya. itulah makanya ketika sentuhan-sentuhan dari seorang pemandu wisata itu yang memiliki dampak untuk keberlangsungan pariwisata di Kota Palembang. Tapi Iya. ada tapinya nih, Mbak. Kalau ada pemandu wisata kita yang nakal. ini yang Nah, berbahaya ini nih. juga bahaya. Akan memberikan dampak negatif. Dampak Itu yang kita negatif. coba Orang akan jerah untuk ke hindari. Palembang. Betul, itu yang jadi masalah kita juga yang kita hadapin gitu, Iya. Mbak. Baik pendengar, siaran kita saat ini alhamdulillah bisa Anda saksikan langsung di channel YouTube kita di acara wisata dengan topik kita adalah peran pemandu wisata dalam pembangunan kepariwisataan Kota Palembang. Mas Fandi, saya tertarik untuk menanyakan tentang pemandu wisata di Palembang. Ya. Ini kan banyak belum terekspos ya. Betul. Terus terang ini banyak warga Palembang belum tahu nih seperti apa sih guide-guide Kota Palembang gitu. Nah, ini wadahnya kan ada ya Mas Fandi ya, wadahnya seperti ada. APC tadi HPI Kota ya Palembang. HPI. Sejak kapan ini adanya gitu, berdirinya? Oke, jadi kalau sejarahnya panjang ya, Mbak ya. Kalau Himpunan Pramuwisata Indonesia itu sebenarnya berkembang secara nasional. Artinya itu Nasional. yang paling banyak atau paling utama itu ada di Bali dan Yogyakarta. Bali dan Jogja. Iya, itu perkembangannya awalnya dari sana. Jadi teman-teman pemandu wisata di Indonesia itu tentu ini sebuah profesi ya. Iya. Mereka membutuhkan wadah, mereka membutuhkan organisasi yang bisa menaungi anggotanya. Karena menurut data saya sendiri sih untuk pemandu wisata di Indonesia itu lebih kurang hampir 50.000 pemandu 50.000 wisata se-Indonesia. seluruhnya ya, Ya, total. tapi sebagian besar itu ada di Bali kurang lebih 15 sampai 20.000. Oh, Karena- mendominasi ya. Benar, mendominasi. Nah, karena dia sifatnya nasional, maka kita ada Dewan Pimpinan Pusat. Dewan Itu Pimpinan Pusat. dari tahun sekitar 80-an. Nah, kebetulan Palembang tahun 88, 87, 88 kita menjadi tuan rumah Iya. pembentukan Himpunan Pramuwisata Indonesia. Oke. Kita punya sejarahnya di Palembang dan ini juga berlangsung hingga sekarang ada di 34 provinsi. Provinsi. Iya. DPD, HPI se-Indonesia. Nah, dari situ untuk Provinsi Sumatera Selatan sendiri itu dimulai di tahun 2000-an menjelang PON waktu itu. Iya. Eksistensi kita. Nah, Oke. ketika 2003 2004 menjelang PON, DPD HPI Provinsi Sumatera Selatan terbentuk. Nah, kemudian hingga sekarang itu sudah tercatat ada baru dua DPC Baru dua yang ya. terbentuk ini yang Oke. ada di Kota Palembang, satu lagi di Pagar Alam. Nah, kalau di Kota Palembang kita memang tidak lain diawali dari event, Mbak. Iya. Jadi waktu itu 2017 menjelang Asian Games 2018. Asian Games Kita 2018. didorong oleh Dinas Pariwisata Kota Palembang dari provinsi untuk membentuk juga DPC-nya nih, Iya. Himpunan Pramuwisata, karena kebutuhan untuk pemandu wisata pada saat event Asian Games itu sangat besar sekali. Karena kita akan kedatangan puluhan ribu waktu itu kan Iya. ke Kota Palembang, dan itu kita memang terlibat secara langsung. Langsung ya. Ya, waktu itu sudah ada lebih kurang hampir 300 pemandu wisata. Pemandu anggota kita. wisata, Iya, yang sudah terbentuk dan sudah bergabung menjadi anggota hingga sekarang. Hingga Iya. sekarang ya. Iya. Itu angkanya bertambah terus Mas Pandi? Kemarin sudah bertambah terus sampai sebelum pandemi. Iya. Nah, tapi karena ada pandemi banyak yang banting setir, Mbak. Jadi ambil teman-teman, alih yang lain ya. karena di masuk pandemi tamu-tamu sepi sekali, Sepi, tidak ada nggak ada pemasukan. penambahan ekonomi Iya, ya, pemasukan. karena tutup kan, pariwisata Iya. tutup, sehingga banyak yang banting setir, ada yang jadi pemandu driver online, Iya, ada yang menjadi banyak berbagai profesi lah ya. pindah profesi. Jadi sekarang Oke. ini setelah kita data lebih kurang antara 100 sampai 150 yang tersisa. Masih dikit ya Masih kayaknya. sedikit. Iya. Dan ini
sebenarnya juga seiring sejalan Mbak dengan perkembangan kepariwisataan di Kota Palembang Baik, gitu. ya. Mas Fandi, yang namanya jadi seorang pemandu wisata kan butuh persyaratan tuh Mas ya? Ya, betul. Nggak sembarangan orang bisa jadi pemandu wisata. Betul Nah, sekali. ini dari Dinas Pariwisata Kota Palembang untuk job seorang pemandu wisata. Ya. Ini pernah nggak sih dibuka lowongan, kemudian persyaratannya dibuka untuk umum nggak? Seperti apa nih? Dan tadi dikatakan jumlahnya sampai sekarang 150 orang ya. Nah yang pasti ini mungkin ada penambahan di tahun 2024, ada persyaratan lagi akan dibuka lowongan seperti apa nih Mas Fandi? Baik. Kalau untuk profesi pemandu wisata, Iya. itu tentu kita Langka kan langka profesi sekali ini ya? profesi langka karena memang sifatnya juga lebih ke freelance. Jadi dia tidak Freelance. terikat. Mm-mm. Ya, Oh tidak terikat ya? Ya, jadi ketika ada orderan, ketika ada permintaan dari pemandu wisata, dari tour guide, sorry, dari Baru biro perjalanan, biro perjalanan. atau langsung dari tamu, kita baru mendapatkan order. Oh, Ya. order. Nah, kalau untuk bicara mengenai penerimaan, tentu di sini Dinas Pariwisata mendorong itu sepenuhnya diserahkan ke HPI ya, sebagai HPI. Himpunan Pramwisata Indonesia yang resmi di Oke. bawah naungan Dinas Pariwisata. Nah, kita secara keorganisasian memang setiap tahun itu membuka rekrutmen. Rekrutmen ya? Ya, rekrutmen ini juga sebenarnya kita buka tidak ada batas waktu, Mbak Nadia. Jadi kita pemirsa juga kalau pendengar RRI berniat nih, Iya. saya pengen ikutan gabung, pengen jadi guide di Kota Palembang. Boleh. Itu tidak terbentur dengan waktu. Iya, kapan aja ya? Kapan aja bisa. Nah, Jadi yang antar penting, langsung surat lamarannya gitu. gini, kalau untuk menjadi pemandu wisata, artinya untuk menjadi anggota HPI itu tidaklah susah. Dia cukup umur aja. Umurnya? Minimal dia udah umur minimal 17 tahun. Minimal. Ya, 17 Maksimal? Maksimal tidak terbatas. Tidak Sampai umur terbatas. 80 pun ada. Bisa ya? Bisa. Tapi ada syarat lain dong ya? Tentu ada syarat lain. Yang kedua tentu syaratnya harus mengisi form registration. Dia kalau bisa memiliki bahasanya juga minimal lebih dari satu, bahasa Indonesia Dan bahasa Inggris minimal ya. Nah, minimal. itu. Kalaupun nggak bisa bahasa Indonesia oke. Oh, Tapi dia akan fokus ke tamu-tamu yang domestik. domestik. Iya, Iya. tamu-tamu domestik. Kemudian yang ketiga juga tentu ada kebutuhan seperti data KTP, KTP. data biodata pribadi ya. Kemudian ada iurannya juga. Kita Oh, ada ada iuran. setiap tahun tuh cuma 100.000 satu tahun. 1 tahun. Tapi Murah juga, berarti ya? benar, tapi ada biaya registrasinya 150.000 sampai 200.000 karena itu nanti untuk menjadi anggota itu akan mendapatkan ID form, card. ID Oh, card, form. form juga. Nah, tapi tidak serta-merta itu langsung menjadi tour guide ya, Mbak. Ada Karena seleksi nanti- lagi. Bukan seleksi sebenarnya. Tapi itu kita melakukan semacam assessment. Assessment dulu. Ya, internal assessment namanya. Oh. Jadi ketika anggota-anggota udah Tergabung. tergabung, dalam 1 tahun kita melakukan assessment minimal 2 kali. 1 tahun 2 kali. Ya, di situ proses assessment kami mau menilai teman ini udah bisa belum sih menjadi seorang pemandu. Jadi kami kategorikan ketika hasil assessment itu ke dalam 3 kategori. Iya. Kategori A itu yang benar-benar dia sudah pinter. Artinya dia memang pemandu wisata tapi belum bergabung Iya. ke organisasi. Tapi profesi dia udah lama dia jadi tour guide. Oh. Kalau kita sebut itu sebenarnya guide liar. Oh iya Ya, iya. dia udah profesinya udah lama mandu tamu, ada tamu-tamu yang udah sering dibawa, tapi dia belum bergabung ke organisasi resmi. Organisasi Ya. resmi. Nah, ini salah satunya dia grade A. Artinya Grade dia A. udah pinter nih, udah profesional tour guide. Cuman dia udah difasilitasi dengan ID card resmi dari HPI. Jadi Iya. dia diakui oleh pemerintah. Oke. Kemudian yang kedua grade B, ini adalah teman-teman anggota yang memang baru bergabung, baru belajar, baru istilahnya itu memenuhi kebutuhan atau kemampuan dia, tapi dia belum banyak jam terbangnya. Dia pernah bawa tamu, tapi mungkin hanya sekali 2 kali. Sekali 2 kali. Atau sebulan sekali. Iya. Nah, ini kita masukkan dia ke dalam grade B. Grade B. Kebutuhan dia adalah dia harus lebih banyak dikasih kesempatan untuk jam terbang. Iya. Jadi ketika ada permintaan-permintaan kita arahkan ke grade B, Mbak. Nah, Kemudian grade C? grade C ini yang benar-benar masih polos. Nah, ibarat bahan itu masih putih gitu Masih ya. putih. Jadi Nah, harus- gimana nih kalau yang C? Harus kita banyak training. Oh, harus Inilah ada. Jadi Ada trainingnya keuntungan. juga ya, Mas ya? Ada. Jadi keuntungan di dalam organisasi ini adalah kami memberikan pelatihan-pelatihan kepada teman-teman yang memiliki grade C. Iya. Di mana dia benar-benar masih buta nih. Saya harus ngomongnya kayak gimana? Karena dalam pemandu wisata tuh dia harus menguasai 3, Mbak, minimal.
Yang pertama dia harus pinter ngomong. Pinter ngomong. Public speakingnya harus dilatih. Oh. Mungkin nanti minta izin Mbak Nadia jadi narasumber kami juga. Menjadi Amin. ya, memberikan materi tentang Iya, iya, public iya. speaking. Oke. Kemudian yang kedua, anggota-anggota yang grade C ini harus memiliki kemampuan juga teknik memandu namanya. Teknik memandu. Ya, guiding Oh. teknik. Oh, Ini seperti guiding teknik ini penting, Penting karena ya? mulai dari ketika kita menjemput tamu di airport, seperti apa sih prosedurnya, betul. SOP-nya, kemudian juga Cara guiding- kita menyapa mungkin ya. ketika kita sedang memandu di atas bis, Iya. itu ada triknya megang Oh, mic, juga megang harus tahu mic. ya bagaimana untuk berkomunikasi juga, bagaimana proses check in di airport, Iya, di iya, bandara, iya. juga Oke. termasuk check in di hotel seperti apa, karena seluruh hal-hal teknis di lapangan itu harus dikuasai dalam Dikuasai. teknik memandu. Iya. Nah, yang oke. ketiga mungkin ini porsinya 20%. Heeh, Dia apa harus itu? ada kemampuan untuk menguasai wawasan tentang destinasi wisata. Iya. Itu Oke. 20%. Harus Kalau mengetahui porsinya ya. tadi yang 50% porsinya adalah dia harus pede. Oh, Public speakingnya harus Public bagus. speakingnya Dia harus harus bagus. berani ngomong. Bagaimana menjadi seorang pemandu kalau dia malu-malu? iya, gitu ya. cuma diem Dia aja. diem aja. Dia harus pinter ngomong di depan orang rame. Itu 50%. Harus Oke. dikuasain. 30%-nya dia harus menguasain teknik memandunya. Teknik memandu. Dan yang 20% dia harus menguasain Destinasi wawasan wisata. destinasi secara umum. Iya. Karena untuk pemandu sendiri dibagi lagi, Mbak. Wow. Ah, iya. Berarti Ada- tidak gampang Tidak untuk menjadi seorang pemandu tapi wisata. juga tidak terlalu ini juga Nggak nggak terlalu ribet sulit Iya. juga ya. Karena ada pemandu yang sifatnya itu dia adalah guide city tour. Ini yang saya bicara tadi guide city tour sih. Iya, guys itu Ya. tuh. Di Kemudian, kota ya. Iya, yang kedua ada guide lokal. Guide lokal. Guide lokal ini yang dia hanya mantep di destinasi. Kalau Mbak Nadiar pernah ke museum, Iya. itu ada guide lokal yang standby. Standby di situ. Ya, dia hanya bercerita tentang Museum produk aja. museumnya, ya apa aja yang di museum. Dari dia menguasai. sejarahnya. Dari sejarahnya, dari koleksinya. Koleksinya itu harus local guide, dipahami. itu local Oke. guide. Nah, yang ketiga ada yang namanya pemandu wisata itu berprofesi juga sebagai tour leader. Tour leader. Dia akan membawa tamu keluar kota, bisa ke Bali, ke Jogja, tapi dia memandu teman-teman tamu-tamunya ini sepanjang perjalanan, baik menggunakan Misalnya kan dari penerbangan. Palembang menuju ke Jogja Ya, misal. misalnya land overland nih, Iya. dia jadi tour leadernya. Oke. Itu, jadi profesi kita ini sangat banyak, sangat luas, dan juga cuannya juga gede. Wow. Iya. Itu yang menjadi incaran gitu ya. Incaran. Makanya saya sendiri di sini karena teman-teman lain ini sibuk nyari order. Oh, hari Minggu ya. Iya. Ini pada kerja nih teman-teman Iya, di Sabtu iya, Minggu iya. nih pada kerja. memang. Pada hari Minggu ini memang jadi waktu yang baik sekali ya Iya, untuk pengembangan menerima itu. pekerjaan order jadi pemandu wisata. Oke. Nah, bagi Itu saya tadi, sih, kalau saya kan di dinas pariwisata, jadi saya memberikan kesempatan ke teman-teman anggota. Iya. Monggo silahkan yang Oke. mau nerima orderan jadi pemandu wisata. Jadi kalau tadi ada leadernya ya. Ada tour leader juga. Tour leader. Dan yang ketiga apa lagi? Oh, cuma dua itu. Udah 3 tadi. Oh, tadi. Yang pertama tadi City tour guide, city tour guide ada lokal. local guide, ada Dan tour leader. jadi itu. Oke. Sebenarnya ada lagi satu lagi, tapi kita jarang sekali nih buka. Mungkin ini baru kali ini saya bicara. Ada yang namanya mutawif, Mutawif. pemandu untuk umroh. Oh, pemandu tuh umroh. Ya. Ada juga itu, Ada Mas. juga teman-teman kami yang di provinsi itu di DPD ya, itu Iya. ada profesinya sebagai mutawif, artinya pemandu untuk Perjalanan wisata umroh. Ya, perjalanan Menarik umroh. juga itu. Menarik juga. Persyaratannya ada nggak sih? Nah, Itu siapa tahu ada yang mau sebenarnya masih daftar. ranahnya provinsi ya. Oh, provinsi Itu ya. Mungkin sekali-sekali nanti mengundang Pak Latif. Oh iya ketua iya saya. iya. Ini ranahnya kota dulu Iya, ya. kita bicara kota. Oke deh, ya. Mas Pandi, kita break sebentar ya. Baik, Sudah baik, hampir siap, beberapa Nadia. menit kita ngobrol di sini. Nanti kita lanjut lagi. Baik, pendengar, kita akan break sebentar. Nanti kita akan lanjut kembali obrolan kita di acara wisata dengan topik hari ini peran pemandu wisata dalam pembangunan kepariwisataan di kota, tetapnya di Kota Palembang. Bersama narasumber kita Muhammad Erfandi SEMM. Kita akan kembali setelah informasi yang satu ini. Dan jangan lupa pendengar yang mau bergabung, silahkan kita buka line telepon di 3699977 atau juga WA Pro 1 0821 7927 9090. Kita akan kembali setelah informasi yang satu ini untuk Anda. Jika Jakarta identik dengan Tugu Monas, maka Palembang identik dengan Jembatan Ampera sebagai ikon kota. Jembatan yang menghubungkan wilayah seberang Ilir dan seberang Ulu ini merupakan simbol kota yang menjadi kebanggaan masyarakat Kota Palembang. Jadi,
Tak heran jika lokasi ini menjadi pusat fenomena alam langka gerhana matahari total pada 9 Maret 2016. Sebagai ikon kota Palembang, Jembatan Ampera terus mengalami perubahan dan peremajaan. Di kala malam dihiasi lampu-lampu sehingga nampak indah dan eksotis. Banyak yang berpendapat menyaksikan Jembatan Ampera di kala malam hari sama dengan seperti menyaksikan eksotika Venesia di Italia. Melancong ke Palembang belum lengkap rasanya jika tidak menyaksikan keindahan Jembatan Ampera di malam hari. Renungan keagamaan melalui acara Mimbar Agama hadir di Pro 1 RRI Palembang, baik secara langsung di studio atau melalui line telepon dari pukul 19.30 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Mimbar Agama Kristen bisa Anda ikuti setiap hari Selasa, agama Hindu setiap hari Rabu, agama Katolik setiap hari Kamis, dan agama Buddha setiap hari Minggu. Mimbar Agama hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Radio Republik Indonesia kembali turut menyiarkan debat calon wakil presiden putaran keempat, Minggu 21 Januari 2024. Pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan tema Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat, dan Desa. Saya menyaksikan dan menjadi bagian dari adanya pemerintah yang memiliki kewenangan mutlak. Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Kita tanami, binatangnya kita gemukkan. Itu kalau Anda bisa menaikkan rasio pajak sampai segitu bisa 10%. Lalu bagaimana Anda mau menaikkan pajak? Persiapan jelang debat akan kami siarkan mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Langsung dari Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta. Turut disiarkan Pro 3 Jaringan Berita Nasional, Pro 1 RRI seluruh Indonesia, RRI Net dan RRI Digital, serta channel YouTube RRI Net Official. RRI Radio Pemilu, kanal pemilih cerdas. Baik pendengar, kita lanjutkan kembali obrolan sore hari ini bersama acara wisata dan masih kita akan lanjutkan kembali bersama narasumber kita Muhammad Ervandi SMM dengan topik kita adalah peran pemandu wisata dalam pembangunan kepariwisataan Kota Palembang. Baik Mas Pandi, ya. Kita ngobrol lagi nih Mas Pandi. Boleh. Iya. Tadi berkaitan dengan pemandu wisata yang banyak macamnya ya, dari yang namanya ada yang untuk pemula, ada yang sudah memang kelasnya yang kelas A, B, C tadi ya. Grade-nya. Nah, grade-nya. Untuk mereka yang ada grade A, B, C, kemudian ada leader tadi ya. Tour leader, Nah, ya, mereka ini kan pasti punya penghasilan ya, Mas Pandi. Betul. Nah, ini penghasilannya dari siapa nih kalau boleh tahu kita memberikan honornya buat mereka? Ya. Jadi kalau profesi sebagai tour guide itu tentu kita juga bekerja tidak sendiri, Mbak. Iya. Jadi sebagai pemandu wisata memang kita harus pintar-pintar juga menjaga relasi, menjaga promosi juga. Jadi nggak bisa kita cuma diem. Jadi harus banyak bergerak, harus banyak buka jaringan. Oh, harus buka jaringan. Banyak buka jaringan. Buka jaringan ya. Iya, jadi harus networkingnya harus bagus. Dan juga di sini untuk sumber-sumber penerimaan order itu ada dua. Jadi yang pertama, order untuk menjadi seorang pemandu wisata itu bisa dari yang namanya mitra. Oh, mitra ya. Mitra ini kalau yang secara resminya sih kita sebut sebagai biro perjalanan. Biro travel agent. perjalanan. Okay. Ya.
selain dari biro perjalanan, ada juga bisanya kadang dari pihak hotel menelpon, mengabarin, tolong dong ada tamu hotel butuh untuk dipandu. Nah itu kadang bisa juga. Tapi lazimnya kita melalui biro perjalanan. Nah biro perjalanan ini mereka kan dapat dapat job atau dapat tamu grupnya juga itu kadang dari relasi mereka dari luar kota. Misalnya nih ada dari Jakarta ada 100 orang mau datang. Ya. Nah, dia mengontak travel agentnya. Nah karena ada kebutuhan 100 orang tadi minimal dia pakai sekitar 4 bis medium, ya. Tentu di sini dia butuh 4 tour guide yang harus bekerja. Nah dia akan menggunakan pemandu wisata yang memang profesional, yang memang sudah member HPI juga. Iya. Nah ini yang baru kita ngontak kawan-kawan anggota yang memang sudah siap untuk digunakan sebagai pemandu wisata grup tersebut. Makanya mereka kadang hire-nya itu yang grade A rata-rata. Oh. Tapi grade A kan terbatas. Terbatas Kalau ya. mereka Orangnya juga nggak banyak ya. nggak banyak. Adapun tamu yang grade A kadang kan udah ngejob tuh di waktu yang sama. Nah sehingga ketika ini udah rame kebutuhan banyak, mereka akan berpindah ke grade B. Nah ketika ini sudah ada permintaan, maka tentu sebagai pemandu wisata kita siap bertugas sesuai dengan kebutuhan. Misalnya dia di hire atau disewa untuk 4 hari menjadi pemandu wisata. Nah, di sini sumber pemasukan untuk teman-teman pemandu tentu dari tarif ya. Jadi kita ada tarifnya sendiri memang untuk memandu tamu-tamu ini. Bagi tamu domestik yang ada di Indonesia itu kita tarifnya mulai dari 200.000 sampai 300.000. Tergantung dari professional guide-nya tadi yang grade A, B, C tadi ya. Nah itu per hari Mbak. Per hari. Jadi kalau dia 4 hari kerja, dikalikan misal 300.000 itu udah mengantongi 1,2 juta untuk satu grup dalam satu grup perjalanan. Nah dari situ tentu sumber pemasukan lainnya juga setelah mendapatkan fee guide tadi, teman-teman guide ini juga kadang bekerja sama dengan pusat oleh-oleh. Oh iya, tempat jajanan atau oleh-oleh ya. Ya, beli pempek, beli souvenir gitu ya, kain segala macam itu biasanya mereka ada rekanan untuk bisa diajak kerjasama. Nah, tapi ini nggak seluruhnya ke teman-teman pemandu wisata karena kan juga berbagi kita dengan yang namanya driver, yang namanya teman-teman dari tour leadernya juga. Jadi menjadi tour guide yang domestik ini lumayan menjanjikan. Apalagi kalau mereka mendapatkan tamu ini dari luar negeri yang membutuhkan bahasanya bahasa Inggris luar ya. Minimal bahasa Inggris. Itu tarifnya lebih tinggi lagi, bisa sampai 400 ribuan per harinya. Per hari. Ya, untuk bahasa Inggris. Kalau mereka menggunakan bahasa yang lain dari bahasa Inggris, misalnya bahasa Jerman atau bahasa Prancis, itu bisa sampai 1 juta per harinya. 1 hari? Iya, kebutuhannya. Lumayan ya. Karena satu itu langka sekali Langka, guide yang bisa menguasai bahasa asing itu ya. Betul. Nggak banyak. Di Palembang juga di data kami di anggota juga tidak lebih dari 5 pemandu yang bisa bahasa asing selain bahasa Inggris. 5 sampai 10 guide aja. Dan tapi juga menyesuaikan karena di Palembang juga kan tamu-tamu ini juga belum begitu ramai seperti di Bali atau di Jogja atau di Bandung, Jakarta ya. Kalau di Jogja, di Jakarta itu udah wisatawan mancanegaranya udah bermacam-macam dari Prancis, Jerman, Itali. Nah itu tarifnya juga nggak sebesar itu juga karena persaingan, karena jumlah guide juga kan udah banyak yang bahasa asing kuasain. Jadi dia nyesuaikanlah dengan daerah masing-masing. Itu kurang lebih Mbak. Berarti profesi pemandu wisata itu profesi yang menjanjikan juga ya Mas Fandi ya? Betul, selama pariwisatanya maju. Iya. Nah mudah-mudahan ini harapan kita sih Palembang bisa dikategorikan wisatanya juga maju nih Mas Fandi ya. Walaupun ini banyak baru setingkat domestik yang banyak ya. Baik, nah pendengar yang ingin melaksanakan ibadah sholat asar, ini sudah masuk waktunya. Untuk azan sholat asar, kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita di hari ini akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya amin ya rabbal alamin. Baik Mas Fandi, kita lanjut lagi. Menjadi seorang pemandu wisata ini butuh kesabaran ya. Butuh kesabaran ekstra. Oke, nggak usah yang jauh-jauh ke luar negeri lah, katakanlah wisatawan lokal lah, domestik ya. Namanya karakter orang kan beda-beda ya. Betul. Nah ini gimana Mas Pandi? Harus punya kesabaran ekstra seperti apa melayani tamu itu seorang pemandu wisata nih. Iya. Jadi memang pemandu wisata itu tadi harus ada karakter dia. Jadi karakter ini yang harus kita tanamkan ke teman-teman anggota
bagaimana mereka memanajemen Iya. komplain. Komplain orang ya, Ya, jadi komplain wisatawan, ya, tamu tamu. wisatawan. Heeh. Jadi memang ketika kita memandu dengan berbagai macam karakter Tipikal. tamu ya, tentu ini kita diminta untuk bisa menyesuaikan diri. Ya, jadi di satu sisi juga tadi harus penuh dengan kesabaran, tapi tidak hanya cukup kesabaran. Iya. Oke. Karena selain kesabaran juga harus ada trik-trik atau strateginya bagaimana biar tamu ini merasa nyaman atau istilahnya komplainnya bisa didengarkan dan bisa ditindaklanjuti. Iya. Ya itu yang paling penting buat kami. Karena kalau kita cukup sabar itu nggak akan menyelesaikan masalah. Ya, ketika tamu ada komplain itu harus segera kita Selesaikan. respon. Ya, Iya. harus direspon. Jangan didiamkan, jangan istilahnya diulur-ulur. Yang pasti misalnya nih ada tamu komplain masalah kamar. Betul. Jadi, Kamarnya kenapa ya, gitu. dia dari awal udah minta smoking room nih. Nah, ternyata pas check in dia nggak dapat smoking roomnya, dia komplain. komplain. Komplainnya nggak ke hotelnya tapi ke guide. Ke terkadang guide-nya. ya. Nah kita sebagai tour guide itu harus memposisikan diri sebagai teman mereka. Iya. Kita nggak boleh memandang mereka sebagai lawan atau musuh. Jadi kita kasih tahu, baik Pak, ini masalahnya di mana? Kita tahu dulu, cari tahu dulu Iya, masalahnya apa. oke. Jadi ketika beliau tuh tamunya komplain mengenai kamar, baik Pak, Bapak tunggu aja. Saya coba bicara dengan pihak resepsionis. Jadi kita yang membantu. Kita yang bergerak ya. Kita yang bergerak, kita yang empati apa yang dirasain, kita Baik. sampaikan itu ke teman-teman hotel. Karena ini menyangkut nama baik hotelnya juga. Kalau tamu sampai komplain kan hotelnya nih yang rusak jadinya. Bisa di blacklist atau bisa nanti tamunya pokoknya nggak mau kesini lagi. Nah itu jadi masalah. betul. Padahal hubungan selama ini udah bagus. Udah baik. Nah kalau memang itu tidak bisa Diselesaikan. diselesaikan, maka kita baru ngontak travel agentnya. Oh, Karena seperti kadang kan itu. kita ya, karena kita kan bekerja untuk travel agent. Nah, Iya. kita ada masalah ini, travel agent mungkin akan mengontak bosnya atau GM-nya atau manajernya langsung. Baik. Nah, itu pulang Iya. paling tidak yang bisa kita lakukan untuk manajemen komplain. Tapi sama ini ada nggak dilatih seperti itu terjadi, Mas? Sering Mbak, sering Sering sekali. ya? Banyak tamu-tamu komplain, banyak masalah, bukan masalah hotel aja, terkadang makanan. Oh, kenapa Ya, makanannya? banyak ini kadang kan servis dari restoran-restoran kita di sini kan kurang welcome terhadap tamu luar, wisatawan iya, ya terutama betul. ya. Jadi mereka nggak ngerti nih tamu ini padahal seorang wisatawan nih bisa datang lagi, bisa rame lagi Iya. hotel restoran dia gitu kan. Nah, maksudnya di sini kadang komplainnya itu satu dari sisi menu, terkadang Menunya. menu miskin atau miskin menu. Jadi Iya. kadang kalau wisatawan ini dia beda. Dari harga aja udah beda, Mbak. Kalau Baik. grup-grup kami itu terkadang tamu itu budgetingnya ada di atas 50 sampai 100 ribu per orang. Iya. Nah dengan budget itu dia kan udah tahu tuh budgetnya Atau kan gede. mungkin pemandu wisatanya harus tahu juga nih rumah-rumah makan atau tempat restoran yang Betul. sesuai dengan Ya, tamu kita. Betul, Gitu. itu sudah ada ininya listnya Listnya yang biasa ya. nerima tamu wisatawan Oke. untuk tamu wisatawan. Nah tapi terkadang ada aja tamu yang komplain masalah menunya, masalah porsinya, Iya. masalah ada yang pedas, ada yang manis, atau ada yang ya macam-macam karakter tadi, Mbak. Iya, iya. Jadi Baik. ya, kita harus pinter-pinter lah di tengah itu. Tapi tetap kita memposisikan diri jangan sampai tamunya diabaikan itu Iya. aja. Karena sekali tamu diabaikan dia sampai ujung dia akan komplain terus, biasanya gitu. Nah, berarti Jadi memang harus segera di-stop. diperhatiin ya. Ya, kalau ada satu yang komplain di awal, dia Harus harus langsung cepat direspon ditanggapi, ya. respon. Kalau kita Biarkan. abaikan atau kita ulur, dia akan berulah. Biasanya tamunya berulah. Merembet itu, kemana-mana. Iya, hari besok dia ada lagi yang dikomplainnya. Iya. Nah, gitu. Jadi dia akan nakal lah Iya. tamunya itu. Jadi terkadang seperti itu dinamika di lapangan. Berarti pemandu wisata benar harus pinter ya dalam segala hal ya Mas Pandi ya. Untuk bisa memecahkan persoalan yang dihadapi tamu-tamu yang datang gitu. Iya. Baik pendengar silakan ini bisa bertanya langsung dengan Mas Pandi di line telepon di 369927 atau juga melalui WA kita 082179279090. Kita bicara soal peran pemandu wisata berkaitan dengan kepariwisataan yang ada di Kota Palembang. Baik Mas Pandi kita lanjut lagi. Kalau untuk yang namanya pemandu wisata itu kan harus ada kerjasama dengan travel agent ya. Betul. Nah di Palembang ini seberapa banyak sih Mas Pandi kita boleh tahu travel agent yang sudah berkolaborasi dalam hal pariwisata dan juga pemandu wisata nih? Ya. Kalau travel agent atau biro perjalanan sendiri di Indonesia ya itu Iya. di bawah naungan namanya ASITA. Oh, oke. Asosiasi Travel Agent Indonesia.
Nah, itu di bawah naungan Asita itu di Indonesia sendiri mungkin lebih dari 10.000 juga ya untuk perusahaan, ini lebih ke perusahaan. Iya. Kalau di Sumsel sendiri itu ada lebih kurang hampir 150 sampai 200 perusahaan yang memang memiliki lisensi sebagai biro perjalanan atau travel agent. Iya. Tapi dari jumlah itu tidak semua juga yang berperan mendatangkan wisatawan, Mbak. Iya. Baik, ditahan dulu ya, Mas. Kita Telepon coba masuk ya. terima dulu line teleponnya. Iya. Halo, selamat sore. Selamat sore Mbak Nadiar. Iya. Pak Zakaria. Oh, Pak Zakaria apa kabar? Sehat-sehat alhamdulillah. Iya, alhamdulillah nih tumben bukan mutiara pagi nih. Iya. Dari Silakan. Wawasan juga. Iya, Pak Zakaria, ini ada Mas Pandi. Oke, kita Ya, bicara selamat soal peran pemandu wisata nih. Silakan Pak Zakaria. Ya, selamat sore Pak Pandi. Selamat sore Pak Zakaria. Iya. Iya, boleh saya ambil tema yang agak lain dari kami satu boleh tidak? Kenapa? Tema lain selain itu boleh? Oh, mau nanyanya di luar tema ya? Tema. Ya, ya. iya, Boleh, kan boleh. masalah pariwisata juga. Enggak Ya, apa-apa, nggak apa-apa. silakan. Ya, gini Pak Pandi, saya dengar kabar itu ada segi keamanan gitu. Ada di Palembang tuh. Iya. Di DKB itu. Ini saya memang belum pernah kita dengar. singgung ya tadi ya? Iya, Ya. belum. Oke. Setelah keamanan ini pernah saya dengar itu ada dari luar tuh sopir bis itu dia istilahnya ini tuh ditodong kayak gitu kan, Iya. sehingga dia mengalami kerugian gitu. Maksud saya bagaimana dari pihak pariwisata untuk keamanan kita di KB gitu, kayak apa di samping pakai apa itu kamera CCTV, pokoknya keamanan patrolinya harus benar-benar diperketat lah. Untuk Oke. pariwisata yang memang diandalkan di Palembang. Baik. Kemudian ini websitenya kalau bisa ya dilengkapi lah semuanya jadi para wisatawan tuh bisa jelas langsung melihat di mana-mana tempatnya. Baik. Terima kasih. Iya. Terima kasih, Pak. Terima Iya. kasih Pak Zakaria, masukannya luar biasa. Iya. Ya, silakan yang lain mau bergabung juga di line telepon atau WA per 1. Baik, Mas Pandi bisa ditanggapi nih. Tadi belum Baik, kita singgung iya, nih, belum. karena namanya keamanan ini sangat penting. Betul. Sepinter apapun pemandu wisata, kalau keamanan Palembang tidak terjaga, ini percuma gitu ya. Betul. Nah, silakan Mas Pandi ditanggapi dulu. Baik, ini Pak Zakaria, terima kasih atas pertanyaannya. Iya. Alhamdulillah memang pertanyaannya masuk banget nih. Iya, betul. Cuman karena kita kan tadi banyak bahas tentang Pemandunya dulu ya. Jadi terima kasih Pak Zakaria, pertanyaannya menarik sekali. Ini bahwa bagaimana tentang keamanannya PKB untuk wisatawannya. Iya. Karena memang terus terang Mbak Nadiar, pariwisata ini begitu seksi. Iya. Karena ini sedikit-sedikit viral. Jadi Iya. begitu mudah sekali untuk dijadikan Betul, bahan berita seperti ya. kasus Iya, kemarin ya. kasus kemarin. Ada yang di Jembatan Ampera, Betul, pada betul. uangnya sedikit tapi viralnya Iya. seantero Iya, penjuru. Ya, oke. Ini sebenarnya bisa saya sampaikan bahwa masalah isu keamanan ini tidak hanya di Kota Palembang. Iya. Sebenarnya ini di kota-kota pariwisata dunia lain pun sama, nggak cuma di Palembang. Jadi baik itu di Bali, di Jogja, di Jakarta, di Bandung, di Paris, ya, di Malaysia, di Thailand juga, atau di Bangkok, Singapura, itu semuanya sama isunya. Cuman Oke. yang terjadi kita bicara di Kota Palembang. Nah, saya bisa bilang bahwa memang kejadian-kejadian terakhir-terakhir ini, mulai dari dulu ya, waktu yang pertama itu mengenai pemalakan sopir bis. Iya, Diminta betul. sampai biaya tarifnya itu 100.000 nih, sampai guide-nya itu marah-marah gitu kan, nggak resmi lah atau segala macam, benar itu satu. Iya. Yang kedua juga terakhir kemarin itu yang sopir bisnya yang malah dipalak ya, Iya. dimintain duit atau istilahnya itu juga dijambret lah bisa dibilang juga. Nah itu juga terjadi di Kota Palembang terutama di kawasan BKB. Nah kemudian yang terakhir kemarin di Jembatan Ampera. tuh. Iya, ada Nah, itu juga. juga ada wisatawan sedang duduk-duduk sedang foto, pengamen maksa minta duit, akhirnya maksa minta duitnya itu tanda kutip begal juga jatuhnya. Iya. Nah yang perlu saya soroti juga yang kejadian juga termasuk yang ada di Masjid Agung. Waktu itu ada juga anggota kita yang terkena masalah keamanan, isu keamanan juga. Baik. Nah ini yang terjadi kemarin itu rata-rata teman-teman anggota kami, Mbak. Jadi anggota kami yang sedang memandu. Pemandu para wisatawan. Iya, para wisatawan. Yang kejadian kasus pertama yang mengenai bis itu adalah Mbak Wulandari. Nah, beliau yang ketika itu
dimintai parkir 100.000. Akhirnya diviralin tuh, divideoin. Pak Wulandari Lubis ya? Iya, ini orangnya ini yang minta ini nih, langsung viral kemana-mana itu. Akhirnya ditangkap tuh langsung sama pihak kepolisian. Jadi memang kita harus ekstra keras kerjanya nih. Selain jagain tamu, kita juga harus pinter-pinter Menjaga diri kita menjaga ya. diri. Dan termasuk juga mengangkat isu-isu ini ke ranah warga masyarakat melalui media sosial. Iya. Karena kalau nggak kayak gituin, itu tanda kutip teman-teman penegak hukum tuh kadang aparat itu belum begitu respon ya. Iya. Kalau kita melalui aduan, udah lewat Sebenarnya aja. kalau ada korban baru akan bergerak. Nah, sayang seperti betul. itu. Makanya sekarang teman-teman HPI juga udah diarahkan juga kalau ada apa-apa, usahakan kalau sempat kita harus main HP juga di videoin. Karena ini adalah bukti untuk bisa ditindaklanjuti oleh pihak aparat keamanan. Betul. Nah, kemudian juga mengenai isu ini Pak Zakaria, saya sudah dapat informasi juga, kebetulan saya kan di Dinas Pariwisata, itu kita dalam beberapa bulan terakhir, 2 bulan terakhir itu melalui instruksi Pak PJ Wali Kota, kita diminta untuk membentuk sebuah posko, Mbak. Posko ya. Jadi Mbak Nadia, kita udah ada 2 posko di BKB yang bisa dimanfaatkan. Mungkin ini memang kurang publikasi, sosialisasi juga. Baik, Betul. oke. Jadi dengan kejadian-kejadian seperti ini ada hikmah juga nih Mas Pandi. Pemerintah buka 2 posko. Iya, buka 2 posko. Kalau ya. selama ini mungkin dicuek-cuekin Iya. gitu kan. Baik. Benar. Baik Pak Zakaria, sudah dijawab kita. Kalian telepon lagi nih Mas Pandi. Iya, boleh. Iya, kita coba terima dulu. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Balikpapan ini, betul Ibu Ali? Ya, assalamualaikum Mas. Mas Pandi. Mas Pandi. Iya. Maaf ya. Ini dengan Ibu Ali, Mas Pandi. Iya, Ibu Ali. Ya, silakan Ibu Ali di Balikpapan. Beribu-ribu maaf karena tadi ada yang tanya tentang pemalakan ya. Iya. Maaf, saya tahun 2022 Juli sempat ke Palembang, Bang ya. Maaf, memang uangnya nggak seberapa. Cuman maaf juga saya nggak memviralkan. Bahkan nggak pernah cerita dengan teman sekantor ataupun dengan mbak penyiar di Palembang. Iya. Karena saya pas waktu itu ke Benteng Kuto Besar. BKB, iya. Di situ ada tukang parkir ya. Uangnya nggak seberapa sih, cuman ya maaf ya karena saya sempat kaget juga. Maaf, walaupun saya ke Lombok, ke Bali, ke Jogja selama ini ya, ke mana lagi gitu, nggak pernah kejadian seperti ini. Iya. Saya tuh langsung ditagih, di situ aja diminta 10.000 katanya gitu tukang parkir. Ya udahlah, anak saya bayar. Terus ternyata pas masuk ke bentengnya nggak boleh. Loh, Bapak Ibu harus lewat sana. Loh gimana sih? Gitu kok. Ternyata dibungulin, orang sini bilang dibungulin kita gitu loh. Kalau orang disuruh muter lagi. Balikpapan bilang bungul gitu, dibungulin, dibohongin gitu. Akhirnya kami bayar balik lagi aja, nggak dapat apa-apa. Terus itu pun balik ke arah yang tadi nggak boleh, harus ke sana katanya, ke luarnya lewat sana. Gimana sih? Orang lain lagi yang ngatur gitu. Akhirnya kami keluar, terus di bagian karcis keluar, bayar lagi 10.000. Anak saya tuh nyumpah, jancok katanya. Itu orang tadi parkiran itu bungulin kita, uangnya nggak seberapa. Padahal kita loh kalau memang minta ini ya ikhlas aja. Tapi saya simpen, baru kali ini saya ungkapkan di udara gitu. Iya. Maaf ya Mas. Iya, nggak apa-apa. Saya ke kota yang memang sudah ngetop kayak Bali sampai berapa kali nggak pernah kejadian seperti ini. Nah, ini pembelajaran terus juga. lagi Mas di jalanan, maaf ya mungkin di luar tema nih. Ya. Masa di lampu merah itu memang arahnya muter balik. Padahal di kota-kota lainnya itu namanya lampu merah nggak boleh muter balik gitu. Gimana sih? Di mana-mana saya lihat mobil keok-keok di Palembang. Kenapa ini? Terus waktu merental mobil itu telitinya orangnya difoto sana sini kanan kiri samping. Kita sudah punya langganan di Bali, di Lombok nggak pernah. Baik. Maaf ya, bukan saya. Iya, nggak apa-apa, masukan luar biasa. Sampai kemarinnya itu Mbak Lydia ngomong, wah, Bu Ali, kalau ke Palembang lagi saya nih jadi gaiknya katanya. Ya sudah gitu aja Mas. Ya,
Terima kasih, Bu Ali. Bukan saya menjelekkan Kota Palembang. Iya, terima Masukan buat kasih. Terima kasih. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini agak sedikit tanda kutip nih, jangan sampai kejadian lagi nih. Benar. Iya, tapi ini ceritanya sangat baik sekali dari Bu Ali. Mungkin masukan yang sangat bagus sekali nih. Silakan, Ya, baik. Mas Pandi ditanggapi Baik, dulu. Mbak Nadia. Ini terima kasih sekali Bu Ali dari Kalimantan tadi ya. Iya, dari Balikpapan. Balikpapan, iya. Kalimantan Timur. Iya. Terima kasih udah bergabung dengan kami di sini. Alhamdulillah Ibu juga sudah testimoni langsung. Langsung merasakan ini Iya, korbannya jadi gitu. Ini salah satu kasus, salah satu cerita yang menarik mengawisatawan domestik nih yang Iya, dihadap, domestik yang ini. dialami di Kota Palembang. Iya. Saya juga sangat sedih dengarnya Mbak Nadiar. Saya juga bener. agak greget Malu juga ya nih, kita malu ya. juga ya karena kita udah begitu susah untuk mendatangkan wisatawan, Ibu Ali untuk datang ya, tapi Iya. akhirnya harus terjadi hal-hal seperti ini. Betul. Nah, Walaupun jadi- uangnya nggak seberapa, Iya, nggak dia seberapa, ikhlas, tapi caranya, gitu. Dan Salah ini memang gitu. tren seperti ini yang tidak kita temui di kota Kota-kota pariwisata. Ya, lain. kota wisata lain nggak seperti ini. Iya, iya. Nah, itu tadi saya bilang bahwa ini masih banyak PR kami, Bu, Iya. dari teman-teman HPI juga bagaimana memberikan edukasi ke tamu, bagaimana kita juga berbicara, berkoordinasi dengan Iya. pihak pemerintah, Betul. ya penegak hukum kita, terus juga bagaimana kita bisa menyuarakan ini, Bu. Karena kadang teman-teman aparat hukum atau pengambil kebijakan tuh nggak tahu. Iya, yang ada di kejadian lapangan. seperti ini. Iya. Iya. Jadi nunggu ini viral dulu, baru ini bisa dilihat oleh pejabat sehingga diambil tindakan. Iya, ini Nah, masukan loh Mas Pandi. benar, masukan, Karena Bu. BKB ini kan salah satu ikon juga selain jembatan Ampera. Orang belum ke Palembang kalau belum mampir ke BKB. Iya, Ya. betul. Jadi yang kondisi seperti ini memang menjadi PR berat nih pemerintah, khususnya Dinas Pariwisata. Pariwisata. Nah, kemarin memang sudah diarahkan Pak PJ Wali Kota juga untuk menseriusi hal-hal kejadian kasus Iya. seperti ini. Nah, kemarin kan sudah dibentuk posko, mudah-mudahan tahun ini tidak hanya sekedar posko saja, tapi ada mekanisme, ada strateginya bagaimana hal-hal seperti ini bisa Baik. diminimalisir atau bahkan bisa dihilangkan. Iya. Tadi masalah parkir yang double. Jadi itu kalau jadi dia masalah masuknya dari mana, hanya satu kali dipungut seperti Iya. itu. Jangan Nggak- sampai double gitu. Nggak cuma orang luar, Bu. Kita Iya. orang Palembang sendiri kadang kena juga. Iya. Teman-teman gaet HPI itu di lapangan itu harus Nah. ribut-ribut dulu tuh di Betul. lapangan tuh. Berarti Padahal ini dia harus orang- ada tindakan tegas Iya, loh Pak Mas benar. Pandi ya, harus Benar. ditindak. Kemarin Pak tindak Kadis lanjut. Pak Sulaiman Amin juga udah memberikan pesan kepada kami waktu kami beraudiensi dengan Pak Kadis. Iya. Beliau bilang tolong bagi tamu-tamu yang ingin ke Palembang agar kalau bisa sebisa mungkin itu melibatkan teman-teman pemandu resmi HPI. Iya. Harus dipandu, Bu. Baik. Kalau sendirian itu tadi bisa kejadian. Nah, kalaupun sudah dipandu, tolong teman-teman anggota HPI juga kalau ingin berkunjung ke BKB, kalau bisa singgah dulu di posko. Oh iya, Nanti di posko minta pendampingan dari Pol PP-nya dari Pol PP. untuk menjaga tamu-tamunya ini. Betul. Minimal kalau ada pengamen dia sungkan kalau ada Pol PP. Iya. Oh, ini tamu Pemkot. Oh, ini Baik. tamunya pemerintah nih. Nggak Iya. berani dia akan ganggu, apalagi dipalakin. Iya. Nah, kalau udah seperti itu, ya sementara sih untuk menanggulanginya awal seperti itu, Bu. Jadi Pak Mungkin ini Kadis- solusinya ya? Iya, untuk awal ini seperti itu Iya. solusinya. Baik. Jadi minta pendampingan ke posko, Ke posko. dari pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore, 5 yang sore. masih open ya. Tapi dari posko tersebut sampai jam 11 malam karena dari Polrestabes juga menurunkan timnya di sana Baik. sampai 11 malam. Jadi itu untuk solusi awal sementara di BKB. Nanti akan Iya. dipikirkan lagi mekanismenya bagaimana untuk menanggulangi tadi Baik. parkir liar yang dimintain 2 kali. 2 kali. Kemudian banyaknya pengamen yang maksa minta iya. uangnya sampai Baik. malakin gitu kan. Nah, kurang lebih seperti itu nanti untuk Baik, depannya. terima kasih Bu Ali dan Mas Pandi. Ya. Kalau mau bicara soal wisata memang waktunya tidak pernah cukup ya Betul, Mas Bu. Pandi. Ya. Apalagi kalau kita kaitkan dengan keamanan dan lain-lain. Iya, betul. Kemudian ini karena keterbatasan waktu, insya Allah Mas Pandi kita akan undang kembali ya Mas Ya, Pandi ya. terima kasih, Bu Nah Nadia. mungkin ada yang mau disampaikan Mas Pandi sebagai penutup dialog kita sore hari ini berkait dengan peran pemandu wisata dalam kepariwisataan Kota Palembang. Silakan Mas Pandi. Ya. Mungkin ada himbauan atau akan Baik. disampaikan. Terima kasih Mbak Nadiar. Ya. Pertama saya ucapin terima kasih kepada RRI Pro Iya. 1 Mbak Nadiar dan teman-teman tim di sini sudah mengundang kami nih Iya, alhamdulillah. asosiasi Himpunan Pramuwisata Indonesia Kota Palembang yang memang bergerak di industri pariwisata. Kami memang benar-benar berharap ada kolaborasi, sinkronisasi juga
terus support dari teman-teman media seperti Pro RRI ini untuk bisa menyuarakan teman-teman industri. Karena kalau kita tidak bergabung atau berkolaborasi dengan media, ya kita jalan di tempat, Mbak. Artinya tadi kita nggak akan dikenal orang, kita nggak akan, wisata kita juga kurang ramai atau tidak dikunjungi oleh tamu dari luar. Dan sekali lagi saya sampaikan juga melalui kesempatan ini bahwa peran kami sebagai pemandu wisata itu mohon agar bisa dimanfaatkan. Karena kalau kita bicara Kota Palembang itu adalah kota wisata sungai dan budaya. Di mana semuanya itu yang berhubungan dengan budaya itu membutuhkan penjelasan. Jadi kalau teman-teman ada tamu, ada wisatawan dari luar, ada grup, silakan berhubungan dengan kami pemandu wisata, bisa melalui media kami. Kami ada media Instagram, ya, DPC HPI Kota Palembang, bisa di-add segala sesuatu yang berhubungan sama kepariwisataan. Segala sesuatu yang membutuhkan teman-teman pemandu bisa mengontak langsung atau DM ke Instagram kami. Maka dengan adanya pemandu wisata, kegiatan wisatawan di Kota Palembang itu akan lebih berwarna dan lebih berbobot dari sisi cerita budayanya, dari sisi pengalamannya, experience-nya, dan yang pasti juga mendapatkan jaminan keamanan karena dipandu secara langsung oleh pemandu wisata yang ada di Kota Palembang. Terima kasih Bu. Amin. Terima kasih ya Mas Pandi. Sukses selalu. Mudah-mudahan pariwisata Kota Palembang akan semakin memberikan kenyamanan nih buat para wisatawan yang datang ya Mas Pandi. Dan semakin banyak destinasi wisata lain yang akan muncul di tahun 2024 ya Mas Pandi ya. Terima kasih Mas Pandi. Sukses selalu. Terima kasih sama-sama. Iya, yang pasti jadi PR betul nih masalah keamanan tadi ya Mas Pandi ya. Ini udah 2 yang ngasih tahu. Iya. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik pendengar, itulah dialog kita di acara wisata hari ini melalui Pro 1 RRI Palembang, karena informasi dan inspirasi. Dengan topik kita tadi adalah peran pemandu wisata dalam pembangunan kepariwisataan Kota Palembang. Terima kasih pendengar sudah bergabung, ada Pak Zakaria di Kenten, juga Ibu Ali di Balikpapan yang sudah bergabung dan memberikan pertanyaan juga tanggapannya dengan dialog kita hari ini. Dan yang lain pun yang monitor saja, terima kasih sudah mendengarkan siaran kita di wisata melalui Pro 1 RRI Palembang. Dengan harapan kita semoga hadirnya obrolan seperti ini membuka wawasan kita mengenai wisata di Kota Palembang dan bagaimana peran pemandu wisata agar bisa meningkatkan kunjungan wisata yang ada di Kota Palembang. Saya Nadia pamit undur di acara wisata sore hari ini. Terima kasih kebersamaan Anda. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanal informasi